Di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Gumam Tania setelah dia meminum segelas air yang diminumkan perlahan oleh Dr. Yosia. Kedua mata Adam menyorot tajam ke arah wanita itu. Dengan dua tangan terkepal menahan geram. Seandainya saja dia tidak sedang membutuhkan wanita itu, mungkin dia sudah melemparnya ke jalanan. Tidak sudi mengeluarkan banyak uang jika hanya berakhir sia-sia. Apa yang sedang Anda rasakan saat ini, Nona? Tanya Dr. Yosia sambil memegang Tania dan memeriksa denyut nadinya. Masih terasa lemah. Menunjukkan bahwa wanita itu belum sepenuhnya kembali pada kondisi semula. Kepala saya terasa pusing, dokter. Dan mata saya rasanya berkunang-kunang. Jawab Tania mengeluhkan keadaannya. Suaranya terdengar begitu lemah. Lakukan sesuatu agar kondisi segera kembali baik. Berikan dia vitamin atau apapun yang bisa membuatnya segera pulih seperti sedia kala. Tita Adam pada Dr. Yosia. Wanita berpakaian serba putih itu hanya mengangguk tanpa menoleh ke arah Adam. Ini adalah pertemuan pertama mereka dan Dr. Yosia sudah menyematkan nilai bintang 1 untuk melabeli pria tersebut. Ingatkan Adam untuk tidak berharap bisa mendapatkan bintang 5 karena itu takkan pernah terjadi. Dia begitu buruk menurut penilaian Dr. Yosia. Dr. Yosia membuka tas yang tadi dibawanya, mengambil satu botol kecil berisi kapsul, kemudian mengambil 2 butir isinya dan memberikannya kepada Tania agar wanita itu segera meminumnya. Tania hanya menurut saja. Wanita itu masih tampak linglung. Apakah dia sudah baik-baik saja? Jika demikian Anda bisa pergi. Adam bahkan mengusir Dr. Yosia tanpa basa-basi. Jangankan ucapan terima kasih, dia bahkan tak menunggu Dr. Yosia untuk menjelaskan apapun. Hanya tangannya saja yang mengulurkan beberapa lembar kertas berwarna merah kepada Dr. Yosia. Dr. Yosia menerima lembaran uang itu tanpa ragu-ragu, dan tanpa basa-basi. Untuk apa? Pria di hadapannya ini tak layak untuk mendapatkan penghormatan seperti itu. Semoga Anda lekas pulih, Nona. Ucap Dr. Yosia setelah memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tasnya. Lalu tanpa ada keinginan untuk menunda waktu, Dr. Yosia melangkah pergi. Dia pun enggan untuk berbasa-basi, sekedar berpamitan. Jangan lupa tutup rapat pintunya. Seru Adam sebelum Dr. Yosia benar-benar keluar. Brak. Sekedar untuk melampiaskan kekesalan, Dr. Yosia menutup pintu dengan sedikit menghentak hingga menimbulkan suara yang sangat keras. Mungkin dokter itu berharap bahwa laki-laki di dalam sana sedikit merasa perlu untuk introspeksi diri atas sikapnya barusan. Akan tetapi sayangnya hal itu tak akan pernah terjadi. Apa yang baru saja ingin kau lakukan? Apa kau sengaja untuk menghirup obat bius agar kau bisa mangkir dari tugasmu? Hardik Adam begitu Dr. Yosia tak lagi berada di antara mereka. Tania sungguh tidak bisa percaya apa yang diucapkan oleh Adam barusan. Bagaimana mungkin dia dituduh menghirup obat bius secara sengaja? Memangnya ada di dunia ini orang yang gila itu? Aku juga tidak tahu. Ada yang membunyikan bel di depan, kemudian aku melihatnya keluar. Tapi tak ada siapapun, lalu begitu aku mau masuk ada seseorang yang membekap mulutku dari belakang. Tania memberikan keterangan sesuai apa yang diingatnya. Kau mencoba membual. Kalau memang ada yang membekapmu di depan pintu, kenapa kau bisa berbaring dengan sangat nyaman di atas sofa bed? Tanya Adam geram karena merasa bahwa dirinya sedang dibohongi. Aku berbicara yang sejujurnya. Jika kau tidak percaya, kau bisa meminta rekaman CCTV pada pengelola. Ingin sekali Tania mengumpat laki-laki yang ada di hadapannya. Dia saja baru sadarkan diri, tetapi pria itu sudah marah-marah. Sudah. Tidak perlu bicarakan itu lagi. Sekarang bersiaplah. Kita harus segera pergi. Kau harus segera melaksanakan tugasmu. Seru Adam dengan nada sarkas. Tapi keadaanku masih belum pulih benar. Kepalaku masih sedikit pusing. Bagaimana mungkin aku bisa menjalankan rencana ini?
Tania melotot tidak percaya dengan apa yang diperintahkan Adam baru saja. Bukankah pria itu tahu bahwa dirinya baru saja siuman? Bisa-bisanya tetap memaksa untuk bergerak. Dengar baik-baik olehmu wahai Nona Tania yang tidak memiliki nama belakang. Tania melototkan matanya lebar, hatinya berdenyut nyeri mendengar ucapan laki-laki itu. Tidak punya nama belakang. Tidak punya ayah, begitu kan artinya? Anak haram, begitu kan maksud pria itu? Ingin Tania mengutuk pria di hadapannya yang bahkan berbicara tanpa memikirkan rasa sakit hati yang akan dialami Tania. Tetapi dia bisa apa yang diucapkan oleh pria itu memang benar. Jika dulu dia menyandang nama Diwangga di belakang namanya, itu karena dia masih menjadi anggota keluarga besar Tuan Diwangga. Tetapi setelah perceraian antara mamanya dan Tuan Diwangga, dan setelah terusirnya dia dari kediaman Diwangga, dia tak lagi berani menyandang nama besar itu. Sekali lagi Tania ingin mengutuk mamanya. Kalau saja mamanya tidak melakukan korupsi di perusahaan, mungkin saja kasus tentang pembunuhan terhadap Nyonya Kencana tidak akan terungkap. Dengan begitu dia masih bisa tinggal di rumah kediaman Tuan Diwangga, tetapi karena kejahatan yang telah dilakukan oleh mamanya, sekarang mamanya mendekam dalam penjara dan dia pun ikut terseret. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Satu yang harus kau ingat. Aku bukanlah yayasan sosial yang dengan sukarela mau menampung seorang gembel sepertimu. Sambil berbicara seperti itu, Adam segera menyeret tangan Tania dan menuntunnya menuju kamar wanita itu. Dengan langkah terseok dan bahkan nyaris terjatuh karena kondisi badan yang belum begitu pulih, Tania hanya bisa menurut saja dengan perlakuan Adam yang sangat kasar. Aku memberimu waktu 15 menit, cepat ganti pakaianmu dan aku akan menunggumu di depan. Perintah Adam sambil menghempaskan tangan Tania yang ada dalam genggamannya hingga tubuh wanita itu terhuyung kemudian tersungkur di lantai akibat dari dirinya yang gagal menjaga keseimbangan. Meringis pilu. Tania hanya bisa memegangi lututnya yang terasa sakit akibat membentur lantai. Ada sedikit penyesalan kenapa dia menerima tawaran kerjasama Adam. Nikmatnya hanya dia rasakan sebentar, tetapi mulai saat ini dia tahu bahwa hidupnya tak akan lagi bisa tenang. Pria bule itu pasti akan terus merongrongnya untuk menjalankan misi-misi yang cukup mengerikan baginya. Dan dia tahu, semua itu tak akan pernah berhenti sebelum Adam berhasil mendapatkan Anggun. Atau mungkin tak akan pernah berakhir. Mungkin saja seumur hidup dia hanya akan menjadi tidak Adam. Terkadang orang yang terlihat baik sesungguhnya dia hanya akan memanfaatkan. Merangkaklah ke atas sebelum kamu terperosok semakin dalam. Tiba-tiba saja apa yang pernah diucapkan oleh Pak Marco kembali di telinga Tania. Ingin Tania memutar waktu, jika boleh dia ingin kembali ke masa di mana dia belum ketemu dengan Adam. Tidak. Ini juga tidak terlalu buruk jika rencana ini berhasil. Bukan hanya Adam yang akan bersatu dengan Anggun, tetapi aku juga bisa bersatu dengan Tuan Jordan. Kesadaran yang hanya sesaat. Karena ternyata sedetik kemudian otak Tania telah kembali ke setelan awal. Rencana yang bahkan telah dia miliki sejak sebelum bertemu dengan Adam. Dia tak akan mundur. Karena kini dia bahkan bisa memanfaatkan Adam agar dia juga bisa bersama dengan Tuan Jordan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Adam dan Tania sampai di hotel di mana tempat diselenggarakannya acara 7 bulanan yang digelar oleh Benyamin dan Anggun. Sudah sedikit larut tetapi suasana bukannya semakin sepi malahan semakin meriah. Karena justru pada jam-jam seperti inilah memang biasanya para kaum eksekutif baru ada keinginan untuk keluar dari rumah setelah mengistirahatkan diri sejenak dari penatnya pekerjaan. Jika sore tadi panggung diisi dengan pertunjukan yang dipersembahkan oleh anak-anak yatim berprestasi, kini sudah berganti dengan acara doa bersama dan tausiah yang dipimpin oleh seorang mubalik kondang. Dan sesaat lagi acara akan digantikan dengan acara hiburan yang dipersembahkan oleh artis-artis ibu kota. Kenapa situasinya seperti ini? Kenapa tidak seperti pesta-pesta pada umumnya? Kenapa tidak seperti yang aku bayangkan? Adam menggeram kesal.
Dia telah sampai di dalam ruang, dan ternyata situasi yang ada sama sekali tidak seperti pesta yang sering dia datangi. Bukankah pesta kalangan atas biasanya para hadirin bebas berlalu lalang, lalu si empunya pesta juga mondar-mandir ke sana kemari mendatangi para klien dan kenalan. Tapi ini kenapa yang tampak adalah para hadirin yang duduk di kursi yang berjajar rapi, dan si empunya pesta duduk di depan di atas sebuah mahligai layaknya pasangan pengantin. Adam melihat tamu undangan yang baru saja datang bersamanya, berjalan melenggang untuk memberikan ucapan selamat, kemudian mencari tempat duduk setelah berbasi-basi sebentar dengan pemilik hajat. Tidak mungkin berhenti mendadak dan kemudian berakhir menjadi sorotan. Adam meneruskan langkahnya dengan tangan terkepal dan rahang yang mengeras. Tania yang datang bersamanya berjalan terseok, karena harus mengikuti langkah kaki Adam yang panjang, ditambah lagi dengan kondisinya yang belum benar-benar pulih akibat efek dari obat bius beberapa jam yang lalu. Kalau seperti ini situasinya, bagaimana aku bisa menjalankan rencanaku? Gumam Adam dalam hati. Tidak mungkin aku akan menyuruh seorang pelayan maju ke depan memberikan minuman, karena jika sampai Ben tertidur di atas singgasananya, itu pasti akan menuai kecurigaan dari semua orang. Gumam Adam lagi. "Uncle," seru Arthur yang baru saja datang bersama dengan Kevin. Begitu girang hingga bocah yang semakin hari semakin nampak jelas bertambah tinggi badannya itu menubruk Adam. Arthur pikir Uncle tidak akan datang. "Kenapa Uncle lama sekali?" tanya Arthur dengan wajah cemberutnya. Anak itu benar-benar merindukan Adam. Nyatanya walaupun katanya Adam tinggal di kota ini, tapi tidak setiap hari dia bisa bertemu dengan orang yang mengasuhnya sejak kecil itu. "Hei jagoan." Adam memeluk Arthur erat. Tak bisa Adam pungkiri bahwa dia sebenarnya juga merindukan Arthur. Bocah yang saat ini sudah berusia 7 tahun itu pernah dia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Uncle benar-benar sibuk jadi tidak sempat berkunjung. Adam memberikan alasan. Memang benar Adam sibuk menyusun rencana untuk menguasai sesuatu yang sesungguhnya dia tahu itu bukan untuknya. "Uncle datang bersama Bibi Tania?" tanya Arthur sambil melirik ke arah wanita yang berdiri di samping Adam. "Uncle bersama dia. Untuk apa?" "Tentu saja tidak. Kami bertemu dia di luar tadi, dan karena Uncle melihatnya seperti seorang yang kelaparan, Uncle membawanya masuk karena kasihan." Mendengar jawaban Uncle, Adam membuat Arthur mengernyitkan dahi. Bocah itu melirik ke arah wajah Tania, dan mendapati wanita itu melotot seakan tidak terima atas apa yang diucapkan oleh Uncle Adam. Lalu Arthur kembali menatap ke arah wajah Uncle Adam yang tertawa penuh kepalsuan. Itu yang tampak dalam pandangan mata Arthur. Kenapa Uncle Adam berbohong? Untuk apa? Apa tujuan Uncle Adam datang ke sini dengan Bibi Tania? Padahal Uncle Adam tahu, Bibi Tania adalah orang yang selalu berbuat jahat pada Mommy. Ataukah jangan-jangan Arthur tidak berani melanjutkan asumsinya. Terlalu dini untuk menebak-nebak meski bocah kecil itu sudah bisa menduga sesuatu. "Ya sudah, Uncle ingin mengucapkan selamat pada Mommy dan Daddy. Kau ingin ikut dengan Uncle?" tanya Adam yang kemudian kembali berdiri dari posisi jongkoknya karena tadinya dia menyamakan tingginya dengan Arthur. "Tidak Uncle, karena malam ini Arthur bertugas menjaga keamanan bersama dengan Uncle Kevin." "Benar kan Uncle Kevin?" tanya Arthur sambil mendonggak meminta persetujuan pada Kevin yang berdiri menjulang di belakangnya. "Tentu saja Tuan kecil." Meskipun tidak tahu apa maksud dari putra Tuan Jordan itu, tetapi Kevin tahu jika Tuan kecilnya itu sedang memintanya untuk bersandiwara. Karena itu dia pun mengiyakan ucapan Arthur meskipun tadinya sedikit kaget dengan pertanyaan yang tiba-tiba. Adam tergelak mendengar suara Arthur yang bertingkah seperti orang dewasa itu. Mana ada bocah sekecil dia bertugas sebagai penjaga keamanan. Ada-ada saja si Arthur. "Baiklah kalau begitu, baik-baik bertugas ya. Uncle mau masuk dulu," ucap Adam setelah menggusap pucuk kepala Arthur. "Uncle,
Suara Arthur yang merengek karena tidak terima rambutnya dibuat berantakan menjadi hiburan bagi Adam hingga pria itu lagi-lagi tertawa. Lebih tepatnya Arthur akan berjaga untuk mengawasi Mu Unchle. Gumam Arthur setelah Adam dan Tania menjauh dari mereka. Tuan kecil, mari saya akan mengantarkan Anda untuk mengambil sesuatu yang katanya sedang Anda cari. Ajak Kevin sambil menggandeng tangan bocah itu, takut jika anak berusia 7 tahun itu tiba-tiba menghilang. Mari Unchle. Arthur menurut saat tangannya digandeng oleh Kevin. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Ada yang ingin Arthur ambil di kamarnya yang ada di hotel ini. Selamat ya Anggun, semoga kau dan bayi dalam kandunganmu baik-baik saja, selamat juga untuk Anda Tuan Jordan. Ucap Adam ketika dia bersalaman dengan Anggun. Terima kasih Adam. Aku senang kamu datang. Ucap Anggun lalu buru-buru melepaskan tangannya dari jabatan Adam. Merasa sedikit aneh karena bahkan Adam tidak menunjukkan sikap untuk berjabat tangan dengan suaminya. Jadi ternyata benarkah dugaan suaminya bahwa selama ini sebenarnya Adam menaruh hati padanya? Anggun tidak ingin mempercayai hal itu, tapi dia juga tidak akan mengabaikan ucapan suaminya. Selamat untuk Anda Tuan Jordan, semoga putra Anda dikaruniai kemuliaan. Tania mengulurkan tangannya kepada Benyamin memberikan ucapan selamat, tetapi sayangnya tangan itu hanya menggantung di udara tanpa disambut oleh Benyamin sedikitpun. Terima kasih, tapi maaf. Aku memiliki alergi untuk bersentuhan dengan lawan jenis kecuali istriku. Benyamin hanya menangkapkan dua tangannya di depan dada. Mencoba menepis rasa malunya, Tania menurunkan kembali tangannya yang terabai. Ingin meledak marah tetapi dia tahu itu bukan tempatnya. Kalian datang bersama. Pertanyaan yang sama kembali terdengar di telinga Adam, hanya bedanya jika tadi dia mendengar dari Arthur, kali ini dia mendengarnya dari Anggun. Ah tentu saja tidak, aku berpapasan dengannya di luar tadi. Adam memberikan alasan yang sama seperti yang dia katakan pada Arthur. Baiklah kalian silahkan nikmati pestanya. Potong Benyamin. Dia tidak mau istrinya berinteraksi terlalu lama dengan Adam. Mendengar pengusiran secara tidak langsung, Adam dan Tania segera bergegas berlalu dari tempat itu. Adam berjalan mencari tempat duduk dengan tangan yang terkepal. Acara telah usai, Arthur baru saja hendak mencari dedinya ketika dia melihat Adam dan Tania sedang berbicara dengan seorang petugas catering di salah satu sudut. Maaf Tuan, tapi saya tidak berani melakukannya. Apa yang Anda perintahkan itu sangat beresiko. Lagi pula saya bekerja di tempat ini untuk Tuan Jordan, beliau yang selama ini membayar saya. Bukan hanya itu, Tuan Jordan juga selalu membantu ekonomi keluarga saya. Jadi tidak mungkin saya mengkhianati beliau. Ucap pelayan itu yang tengah ditarik kerahnya oleh Adam. Baiklah tidak masalah, kau bisa saja menolak tetapi lihat ini dulu. Arthur bisa mendengar suara Adam dengan jelas, dan juga melihat bahwa Adam sedang menunjukkan sesuatu dari ponselnya kepada pelayan. Hanya saja Arthur tidak tahu apa yang ada di dalam ponsel tersebut. Tetapi Arthur bisa melihat bahwa wajah pelayan itu tampak memucat. Dari situ Arthur bisa menyimpulkan bahwa pelayan tersebut sedang diancam dengan sesuatu. Hingga membuat pelayan itu mau tak mau akhirnya menganggukkan kepala. Arthur merapatkan tubuhnya pada dinding ketika melihat Adam dan Tania berjalan meninggalkan pelayan tersebut. Pikiran Arthur didera oleh rasa penasaran. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Adam hingga kemudian membuat pelayan itu meluruhkan diri berlutut di lantai. Pagi hari di sebuah kamar hotel. Sinar matahari sudah tak lagi malu-malu menampakkan cahayanya. Menerobos masuk ke dalam kamar hingga ke atas peraduan, melewati celah jendela kaca yang tak sempurna tertutup gorden. Cahaya hangatnya menerpa dua insan berlainan jenis yang masih saling berpelukan membuat mata yang semula terpejam perlahan terbuka meski enggan. Enggehah. Suara lenguhan terdengar dari mulut si wanita. Sudah jam berapa sekarang? Kenapa sepertinya sudah siang sekali?
Jangan aku sudah terlambat untuk pergi bekerja. Gumam wanita itu sambil mengucek kedua matanya menggunakan punggung tangannya. Mencoba untuk bangkit perlahan tetapi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak seperti ada beban berat yang menimpanya. Seolah baru saja tersadar, mata wanita itu terbuka sempurna dan terbelalak begitu melihat apa yang menimpa di tubuhnya. "Ah, apa-apaan kamu ini? Kenapa berteriak dan membangunkan tidurku?" Suara teriakan wanita itu membuat pria yang tidur di sampingnya terbangun. Dan, pria itu pun berteriak begitu sadar apa yang sedang terjadi. "Lancang sekali kamu. Berani-beraninya kamu tidur di atas ranjangku. Dan apa yang kau lakukan padaku semalam?" Teriak pria itu dengan kemarahan yang meluap. "Kamu yang apa-apaan? Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa jadi kamu yang tidur denganku? Bukankah seharusnya Tuan Jordan yang ada di sini?" Seru wanita itu yang tak lain adalah Tania. Adam, pria yang saat ini berada satu ranjang bersama Tania menggeram marah. Dua tangannya terkepal, wajah memerah dan rahang mengeras. Bagaimana bisa dia yang berakhir di atas ranjang bersama dengan wanita di hadapannya ini? Wanita yang sama sekali tidak masuk dalam kriterianya. Wanita yang sangat jauh dari seleranya. Wanita yang sangat dibencinya. Dan wanita yang hanya dia jadikan sebagai alat untuk mendapatkan wanita yang dicintainya. Adam masih ingat dengan jelas apa yang terjadi tadi malam. Dia memerintahkan seorang petugas catering untuk mengantarkan minuman yang sudah diberi dengan obat perangsang ke tempat Tuan Jordan. Pada saat itu pesta telah usai. Dan dia hendak memanfaatkan waktu yang hanya singkat saja saat melihat Tuan Jordan masih berbincang dengan kolega bisnisnya. Sedangkan Anggun sudah tak lagi berada di tempat pesta. Adam yang pada saat itu melihat Anggun diantarkan untuk kembali ke kamarnya oleh Tuan Diwangga, berusaha memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Pelayan yang dia perintahkan untuk mengantar minuman kepada Tuan Jordan telah siap. Begitupun dua orang pria yang dia bayar untuk membawa Tuan Jordan ke kamar Tania. Sambil tersenyum bahagia Adam mengotak-atik ponselnya guna meretas CCTV yang ada di ballroom, hingga sepanjang lorong yang nantinya dilewati oleh dua orang yang akan membawa Tuan Jordan. Senyum itu terkembang semakin sempurna ketika Adam melihat petugas catering yang dia tugaskan untuk mengantar minuman kepada Tuan Jordan telah sampai di hadapan pria itu. Apalagi ketika terlihat olehnya bahwa Tuan Jordan menerima minuman itu lalu meminumnya hingga tandas. Sepertinya Tuan sedang bahagia. Terdengar oleh telinga Adam, satu suara menyapa dari arah samping. Tampak seorang pelayan yang sedang membawa nampan berisi gelas-gelas minuman berjalan mendekatinya. "Ya, aku memang sangat bahagia sekarang," jawab Adam. Hatinya sedang berbunga-bunga, hingga dengan senang hati dia menjawab sapaan seorang pelayan. "Wah, benarkah? Sungguh luar biasa Tuan Jordan." Kebahagiaannya menular kepada siapapun yang hadir, ucap pelayan. Adam tersenyum menanggapinya. "Apa Anda ingin minum segelas anggur untuk menambah kebahagiaan Anda?" Mata Adam menatap melirik ke arah nampan yang masih penuh dengan minuman itu. "Yang mana yang paling enak?" tanya Adam sambil memperhatikan gelas-gelas itu. "Semua anggur pilihan Tuan Jordan adalah yang terbaik," jawab pelayan sambil mendekatkan nampannya ke arah Adam. "Kalau berkenan Anda boleh mencobanya satu persatu," lanjut pelayan. Adam yang sedang berbunga-bunga hatinya tanpa ragu mengambil satu di antara semua gelas, lalu menenggaknya hingga habis. "Apa Anda ingin mencoba yang lain?" tanya pelayan yang masih setia menunggu Adam. "Ah, tidak. Minuman ini rasanya aneh," Adam berkata sambil mengipas-ngipas lidahnya yang terasa getir panas. Adam bukanlah seorang peminum. Sejak dulu dia menganut pola hidup sehat. Dan tak pernah membiarkan setetes pun minuman laknat menyentuh lidahnya. Entah setan apa yang kali ini berhasil menggodanya hingga tergiur oleh tawaran pelayan. Pelayan hanya tersenyum melihatnya.
Begitupun ketika melihat Adam mulai hilang kesadaran. Kurang ajar. Ada yang ingin bermain-main denganku, geram Adam ketika mengingat sekilas peristiwa yang dia lewati sebelum tidak sadarkan diri. Bergegas Adam mengambil ponselnya yang tergeletak di samping tempatnya dia tertidur. Sial. Adam memaki sambil membanting ponselnya di atas kasur. Ketika dia gagal mendapatkan rekaman CCTV, Adam baru ingat. Dia sendirilah yang telah mematikan CCTV dengan cara meretasnya lewat ponsel semalam. Sehingga kini dia tidak tahu siapa yang sedang menjebaknya. Lalu bagaimana denganku sekarang? Tania menangis tergugu mendapati dirinya yang kini telah rusak. Adam sendiri tidak mengira bahwa dirinya akan berakhir satu ranjang dan satu selimut dengan keadaan polos bersama dengan Tania. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.